ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas apa itu ancaman integrasi nasional. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud ancaman integrasi nasional? Yuk kita simak baik-baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan. Sementara itu, ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Jenis ancaman ini berbagi menjadi ancaman internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut. Nah, bentuk ancaman dalam bidang ekonomi terbagi dua nih guys. Yang pertama yaitu ancaman internal. Ancaman internal dalam bidang ekonomi berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Permasalahan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan dan diskriminasi pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Perasaan seperti itu dapat membentuk motif yang mendorong gerakan-gerakan untuk melakukan perlawanan. Yang kedua, ada ancaman eksternal. Ancaman eksternal dalam bidang ekonomi dapat berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi, dan ketergantungan terhadap pihak asing. Persoalan di suatu negara memang tidak dapat terlepas dari pengaruh negara lain. Hal ini merupakan salah satu proses globalisasi. Oleh karena itu, kita akan menemukan bahwa mayoritas negara di dunia tidak menganut sistem ekonomi tertutup. Globalisasi perekonomian pada satu sisi dapat membuka peluang produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun di sisi lain, hal tersebut menyebabkan masuknya produk-produk asing ke pasar domestik. Selain berpotensi mendatangkan keuntungan, hal tersebut juga dapat mengancam perekonomian Indonesia loh. Kasus ancaman dalam bidang ekonomi. Kasus pertama seperti korupsi merajalela. Korupsi yang merajalela berdasarkan data yang dirilis Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 38 pada skala 0 sampai 100. Adapun angka 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan angka 100 sangat bersih. Dengan IPK ini, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Para pemegang kekuasaan seringkali menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kewenangan pun menjadi komoditas yang kerap diperdagangkan. Bahkan celah korupsi bisa semakin lebar sebab jumlah anggaran pemerintah yang tersedia kini begitu besar. Selanjutnya, pengangguran dan kemiskinan yang sulit dikendalikan. Pengangguran dan kemiskinan menjadi persoalan ekonomi yang tak kunjung usai, terlebih dengan semakin derasnya arus globalisasi. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, angka pengangguran dan kemiskinan pun semakin susah dikendalikan. Selanjutnya ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan, baik secara makro maupun mikro. Selain itu, kita harus berpegang pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu
Sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan. Adapun ekonomi liberal jelas tidak cocok dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Hal itu karena kita mempunyai wilayah yang luas serta subur. Yang ketiga yaitu industri mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Yang keempat yaitu perekonomian berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu menghindari utang luar negeri. Melalui utang, negara-negara lain dapat mendikte negara pengutang. Akibat lainnya, munculnya krisis ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya utang luar negeri.